إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga, memberkahi kita semuanya. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, Allah yang memiliki kita dan yang memiliki semuanya, dan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari jemaah sekalian, azza Allah wa iyyakum jami'an, kita pasti kembali. Mari kita siapkan apa yang kita bawa ketika kita dikembalikan ke tempat tinggal kita yang asli, tempat tinggal kita yang abadi, yaitu nanti di akhirat. Perbekalan, sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Kemudian salawat salam senantiasa tetap dan mari selalu kita sampaikan kepada Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, dan semua pengikut beliau sampai hari kiamat. Jemaah azza wa iyyakum jami'an, kita melanjut pembahasan fikih berkenaan jenazah, dan kita sampai kepada pembahasan adab ziaratul kubur, adab ziarah kubur atau mengiringi jenazah ke pekuburannya. Bagaimana adab-adabnya? Bagaimana sih ketika kita mengusung jenazah, mengiringi jenazah, atau ketika kita akan ziarah kubur, menziarahi kubur saudara kita atau keluarga kita yang mereka sudah mendahului kita. Jemaah azanillah wa iyyakum jami'an, ziarah kubur jelas para ulama menyatakan sesuatu yang disunnahkan, sesuatu yang ada syariatnya. Tidak ada dalil yang melarang seseorang untuk berziarah kubur pada siapapun. Jadi para ulama menyatakan ziarah kubur itu adalah masru', disyariatkan, disunnahkan, ya. Sehingga ketika disyariatkan atau disunnahkan, tentu yang kita inginkan adalah pahala. Ziarah kubur tersebut membuahkan pahala, bukan membuahkan dosa, ya. Begitu banyak orang yang niatnya memang ziarah kubur, tapi ternyata bukan membuahkan pahala, tapi membuahkan dosa. Bahkan bukan dosa kecil, kadang-kadang sampai dosa besar. Bahkan bukan sekedar dosa besar, kadang-kadang dosa yang paling besar dia lakukan. Inilah para ulama
membahas tentang ziarah kubur yang membuahkan pahala, ziarah kubur yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Dalam suatu hadis sahih dari Muslim dan juga nanti Imam Ibnu Majah, Imam Hakim, Rasul SAW bersabda, "Zurul kubur, fa innaha tudzakirukumul maut." Berziarahlah kubur, sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kematian kepada kalian. Berarti apa sih? Diperintah kita untuk ziarah kubur. Berarti ahli sunnah bukan anti ziarah kubur, nggak anti, itu diperintah, itu disyariatkan. Jadi dusta kalau sampai ada yang menyatakan bahwa ahli sunnah dakwah salafiyah itu anti ziarah kubur. Dan buktinya Nabi SAW itu menyatakan zurul kubur, berziarah kubur. Kenapa? Perintah dari Nabi SAW, fa innaha tudzakirukumul akhirah. Sesungguhnya dengan ziarah kubur mengingatkan akhirat. Kalau ziarah kuburnya benar ya akhiratnya elok, Pak. Kalau nggak benar malah semakin ganas mencari dunia. Ya. Nah, dalam riwayat lain juga disebutkan fa innaha tudzakirukumul akhirah. Jadi tudzakirukumul maut. Ini hikmah atau faedah atau niat yang mana diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Berziarahlah kubur karena sesungguhnya ziarah kubur mengingatkan kematian, satu. Yang kedua mengingatkan apa? Berarti Rasul mengajarkan apa ini? Niat. Berangkat ziarah kubur yang niatnya ini gak boleh yang lain. Kemudian dalam hadis yang lain, fa innaha turibbul qalba. Nabi mengajarkan niat bagi yang mau ziarah kubur. Sesungguhnya ziarah kubur itu melembutkan hati, bukan mengeraskan hati. Kalau ingin lembut hatinya, bukan di blender, bukan. Tapi apa? Ingat melihat kubur itu, yang kita pasti akan diapakan? Akan juga mati. Kita pasti juga akan dimasukkan. Kita pasti mengalami alam kubur. Sebentar lagi lembut hati kita. Sehingga dalam hadis yang lain dikatakan oleh Nabi SAW, tazhad fid dunya. Dengan ziarah kubur engkau akan berlaku zuhud terhadap dunia. Zuhud, enggak nemen-nemen mencari, enggak mati-matian mencari dunia. Dengan ziarah apa? Coba kasihan ya Pak, sudah capek-capek, sudah nemen-nemen sekali cari duit, ternyata enggak ada yang dibawa setelah mati dari apa yang dia cari. Ya. Lihat kuburan. Yang tadinya kadang itu anak kecil, kita lihat tuh yang di kuburan itu ada anak kecil ya, ada anak kecil, kuburan kecil itu. Padahal kalau kita pikir namanya anak kecil mungkin umurnya masih panjang mungkin, tapi sudah mendahului. Atau dulu ini teman saya ini yang dulu segar bugar, kita perhatikan masalah, ternyata sudah mendahului kita. Kita sebentar lagi ke sini. Ya. Baik, jamaah azanillahu wa iyyakum jami'an. Baik, itulah dalil disyariatkan ada perintah untuk kita apa? Ziarah kubur. Silakan. Ya, mau di kuburan sendiri, ke kuburan sendiri, kuburan dekat rumahnya. Atau mungkin kuburan di sini atau kuburan di mana? Ya. Yang masih di sekitar kita, ya silakan. Tidak harus orang tua, tidak harus orang tua. Ya, baik. Jemaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjut pembahasannya berkenaan dengan adab-adab ziarah kubur. Baik, kita mulai adab-adabnya. Nah, silakan dibaca satu-satu.
Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihatun di antara apabila di siang kubur di kurunau wal akhirah rahmatullah. Untuk adab yang pertama, jemaah Bapak Ibu azanillahu wa iyyakum jami'an. Adab ziarah kubur yang pertama, agar ziarah kubur berbuah pahala adalah sihatun niyyah, meluruskan niat. Bi annal maqsud min ziyaratil kubur dzikrul mauti wal akhirah. Ya, jadi meluruskan niat. Kenapa? Karena maksud dari ziarah kubur adalah mengingat mati. Itu lurusnya yang seperti itu. Ya. Jadi tujuan Anda keluar dari rumah, kemudian inginlah tengok itu kuburan. Tujuannya apa? Supaya nambah rasa takut saya. Ingat kepada akhirat. Bukan ingat duit, bukan ingat warungnya, bukan ingat sawahnya, bukan karena ujian nasional, ya, bukan karena mungkin minta jodoh, bukan karena mau puasa, bukan. Faidah dzikrillah. Berangkatnya keluarnya rumah kita menuju kuburan itu untuk mengingat dekatnya akhirat kepada kita. Siapa saya? Di situ akan melembutkan. Ya. Nah, kemudian niat yang disampaikan dari ya, sampai mengingat akhirat, niatkan itu, kemudian mengingat kematian tadi untuk mendoakan ampun kepada yang sudah mendahului kita. Itu tujuan kesana. Ya, jadi lurus niatnya. Anda ziarah kubur untuk mengingat akhirat, bahwa bentar lagi juga nyusul. Sama sebagaimana mau masuk kuburan, kan prinsipnya begitu ya. Saya bentar lagi nyusul. Itu kalau salam masuk kubur. Kalau artinya gitu loh. Assalamualaikum ahlan diyar. Semoga keselamatan tercurah kepada penduduk yang dimakam di alam kubur di sini. Saya bentar lagi nyusul. Kira-kira kalau masuk sadar gak ya? Sudah ngaku saya bentar lagi nyusul. Ya. Nah, itu tujuannya. Atau diantara tujuannya luruskan niat kita ini sekedar untuk mendoakan ampunan. Ya, bukan permisi pamitan, bukan. Salah gitu Pak ya. Nah, akan ampun di situ. Nah, ketika mendoakan pun nanti di kubur tadi itu bukan arahnya ke kubur, intinya arahkan ke kiblat. Coba ya, jangan nanti terfokus mintanya ke dalam, bukan, tapi arah kemana? Tetap doa sunnahnya itu mengarah kemana? Mendoakan ampun, bukan meminta kepada yang di dalam, bukan manggil-manggil yang di dalam, bukan tujuannya untuk menangis dan menangis-nangisi, bukan, atau teriak-teriak di situ, bukan hal-hal yang lainnya, tapi intinya tadi ingat akhirat, ingat kematian, dan untuk mendoakan kepada yang di alam kubur tersebut dengan ampun. Tidak masalah. Di situ duduk sebentar, doakan sambil sadar dia sebentar lagi juga akan nyusul. Baik, itu yang pertama. Ada yang pertama. Jelas ini ya? Ya, jadi kalau ada niatan-niatan yang lainnya ini jelas bermasalah. Yang sudah lama tidak dapat jodoh-jodoh kok ya sering ke situ, mungkin begitu. Orang yang mau ujian nasional sering ke situ, nah ini sudah salah. Ya, baik. Atau mungkin tujuannya mau sholat di situ, ini sudah bermasalah. Oh, tujuannya mau adzan ke situ, ini sudah bermasalah. Nah, baik, jemaah azanillahu wa iyyakum jami'an. Terus adab yang kedua. An-nahyu an safil
Larangan yang kedua, adab yang kedua, dilarang untuk mengadakan safar untuk ngalam berkah ke kubur. Ya, safar religi istilahnya ya. Sadurihan untuk doa ke makam atau kubur-kubur tertentu. Ini adabnya. Berarti di sini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maksudnya bagaimana? Tidak boleh safar. Safar itu perjalanan yang menempuh jarak jauh. Bukan sekedar sini metro Pak ya, tapi memang butuh perjalanan yang cukup berbekal. Itu namanya apa? Safar. Dilarang safar yang tujuannya untuk mengkhususkan tempat berkah kepada apa? Kubur. Ini namanya saddul rihal. Makanya saddul rihal itu dua. Yang pertama apa? Yang pertama safar, bukan sekedar safar ya. Safar. Syarat yang kedua mengkhususkan tempat, dia ini punya tempat berkah. Ini khusus tempat apa? Berkah. Ini namanya saddul rihal. Ini tidak boleh ke kuburan. Ini tidak boleh. Ya. Nah, jadi dia safar, perjalanan jauh, dia memang mengadakan bekalnya ada. Nah, kemudian apa? Dalam rangka niatnya tersebut memang untuk mengkhususkan tempat ini, dalam hal ini apa ini? Kuburan ini memiliki berkah tersendiri. Ya, wisata, apalagi ini biasanya pada bulan itu. Ya. Baik. Dalam hadis yang sahih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh mengadakan safar ngalap berkah secara khusus tempat kecuali kepada 3 masjid. Kecuali kepada 3 masjid. 3 masjid tersebut apa yang pertama? Masjidil Haram, 2 Masjid Nabi, 3 Masjid Aqsa. Ini 3 safar berkah. Berkah safar disyariatkan, mengkhususkan tempat berkah. Nah ini namanya saddul rihal. Tidak boleh kecuali berapa tempat? 3. Masjidil Haram, Masjid Nabawi Madinah, dan Masjidil Aqsa Palestina. Gitu ya. Misalkan ini kalau ada yang dari Jakarta pengen ngaji ke Lampung sini Pak, saddul rihal bukan itu? Taklim di sini, ini saddul rihal bukan? Hah? Saddul rihal kayak ini, pengen nih loh dari Jakarta datang ke Masjid Al-Ikhlas 17A di sini, pengen ngaji di sini, safar kan ya? Saddul rihal bukan ini? Hah? Saddul rihal bukan? Tapi nggak boleh yang dari Jakarta belajar di sini. Kalau ada dari Pak ya, boleh kan? Katanya nggak boleh kecuali 3 masjid, Hah? Boleh. Karena mereka berangkat itu nggak ada keyakinan khusus untuk Masjid Al-Ikhlas Noto Harjo 17 itu dengan keyakinan kekeramatan atau keberkahan secara khusus, nggak ada. Masjid secara umum gitu loh, nggak ada nilai khususnya, nggak ada nilai kekhususan sebagaimana dikhususkan oleh Rasulullah. Selesai itu berupa 3 masjid tadi, Masjid Nabawi, Masjid Madinah Nabawi, dan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Jelas ya. Jadi jangan sekedar boleh safar belajarnya sini aja, asal pergi ke masjid yang lain. Tidak. Harus terpenuhi 2 hal di sini. Ya. Jadi dilarang mengadakan safar pengkhususan tempat yang di situ diyakini memberikan berkah kecuali ada berkahnya secara khusus kecuali kepada siapa? 3 masjid. Nah, ketika misalkan Anda sudah mendatangi Masjid Nabawi, memang tujuannya ke Masjid Nabawi, di situ disunahkan untuk apa? Ziarah kubur Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan sekedar ziarah ke kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ziarah ke kubur Baqi'. Ya. Nah, rutenya sudah jelas. Tujuannya kemana di sini? Masjid Nabawi. Di situ ada sunnah-sunnah Nabi berikutnya. Ya, mau kemana Pak? Mau ke kuburan Nabi dari Lampung sini? Ya ke Masjid Nabawi untuk sholat di sana. Ya, kalau sudah sampai di sana, ya memang disyariatkan itu akan mengunjungi ziarah kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya, tujuan pokok dengan tujuan yang mengikut ini harus dibedakan. Nah, itu adab yang kedua. Baik, adab yang ketiga. Adab yang ketiga adalah wala yamsi baina quburil muslimin fi na'laihi. Termasuk adab masuk ke kuburan, adab ziarah kubur adalah jangan seseorang itu berjalan di antara kubur kaum muslimin menggunakan sendal. Jadi jangan masuk kubur dengan menggunakan apa? Sendal. Berarti apa maksudnya di sini? Melepas sendal-sendal kita. Itu adabnya. Ya, jangan kotor kakinya. Memang itu sunnah. Masuk kubur, lepas sandalnya. Ya, kita mau menguburkan jenazah kita di pintu gerbang daripada pemakaman kuburan tersebut, sendal-sendal kita ini dilepas, masuk tanpa beralas kaki. Kecuali mungkin ada bahaya-bahaya lain, mungkin karena banyak duri, mungkin yang mungkin jelas banyak bahaya tadi, ya itu alasan yang lain. Tapi asalnya, sunnahnya masuk ke kuburan itu dengan melepas sendal-sendal kita. Baik. Dalam suatu hadis ada seseorang itu yang berjalan di kuburan itu menggunakan sendal. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Waihak alki sibtiyataika. Gimana engkau? Ya, kalau bahasa kasarnya celaka kau, kata Nabi SAW. Ada orang itu yang di kuburan pakai sendal. Nabi SAW berteriak apa? Celaka kau. Gimana kamu ini? Ya, buang, lempar sendal, ya, lepas sendal. Ya, fanadhara ar-rajulu falamma arafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini karena dapat teriakan dari Nabi, panggilan dari Nabi, kan belum tahu siapa yang teriak tadi. Menengok siapa yang manggil tadi, ternyata Rasul yang berteriak tadi. Khala'aha, ya, kemudian dia melepasnya dan melempar sendalnya. Tapi memang sunnahnya perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melepas sendal-sendal kita. Ya, kalau kita pikir apa Pak? Mungkin ada yang pikir Allah ngapain kuburan tidak lepas sendal. Ya, nah inilah orang kalau sudah tidak beriman dengan perkara yang gaib, dia begitu. Mesti dia itu pengennya semua masuk akal. Ini bahaya. Orang yang beragama itu mesti harus masuk ke akal yang pendek. Bahaya prinsip seperti itu. Padahal dalam Al-Quran itu sudah jelas ya, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Sifat orang muttaqin itu pertama Allah sifatnya dengan apa? Mereka beriman dengan perkara yang gaib, yang secara akal mungkin belum masuk, tapi nyambung sebenarnya. Akal sehat pasti nyambung. Pernahkah melihat Allah? Mau diakal-akali Allah itu maha besar sebesar apa? Tak masuk ya. Masuk Allah itu besarnya katanya paling besar. Surga, yang surga di situ masya Allah ya, entah buah-buahannya mudah dipetik, masya Allah lengkap apa saja. Ada sungai susu, ada sungai khamar, ada sungai apa. Ada orang itu nyengkal. Padahal di Al-Quran itu disebutkan di surga itu ada sungai khamar. Orang katakan nggak masuk akal itu di Al-Quran. Kenapa? Emang di surga suruh mabuk-mabukan apa? La haula wala quwwata illa billah. Dia mikirnya itu apa? Khamar di surga persis dengan khamar di mana?
Makanya jelas gak nyambung kalau orang itu terlalu mendewakan akalnya. Islam itu suruh beriman dengan perkara yang gaib, yang nalar kita, yang indera kita belum sampai, dan suruh beriman dengan perkara yang nampak. Itulah Islam. Ya, baik, jamaah azza wa iyyakum jami'an. Jelas ya? Jadi ngelepas sendal-sendal kita ini. Baik. Jadi sahabat aja enggak nanya, "Memang apa sendal-sendal saya yang beli?" Ya, enggak ada. Baik, dan yang berikutnya. Yang berikutnya adalah memberikan salam, Pak ya. Masuk kubur dengan mengucapkan salam. Bisa ya salamnya? Soalnya sudah hafal semua salamnya. Ada yang belum? Apa nunggu ada yang meninggal ya? Kadang lupa juga. Yang penting masuk kubur aja. Ya, assalamualaikum ahlan diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu lalahiqun as'alullaha lana wa lakumul afiyah. Semoga keselamatan tercurah kepada kalian penduduk kubur, kalangan orang mukmin dan orang muslim. Saya sebentar lagi nyusul. Artinya gitu, Pak. Bentar lagi nyusul. Aduh, agak merinding ini ya. Nah, kemudian yang berikutnya. Berapa menit lagi? Masih 15. Kemudian yang berikutnya, adab yang keberapa ini? Yang kelima, betul yang kelima. Yang itu yang kelima betul. Adab yang berikutnya adalah tidak boleh menduduki kuburan. Duduk di atas kubur tidak boleh. Ya. Tidak menginjaknya tidak boleh. Ya. Duduk kuburan itu diduduki tidak boleh. Ini biasanya masalah ya, ini kurang perhatian. Mentang-mentang orangnya sudah nggak ada, duduki di kuburannya. Ya, nggak boleh. Sebenarnya Islam itu agama yang rahmat, betul-betul ya. Islam itu memang agama yang tegas, tapi jangan dipahami namanya tegas kemudian brutal, tidak. Yang mati saja dihormati. Kuburan tidak boleh diduduki, tidak boleh. Boleh diinjak-injak. Kalau kubur tanahnya nanti kalau nggak dipadati, nah itu lain kali itu ya. Kali itu memang untuk meratakan seperti itu. Tapi kalau sudah jadi itu suatu kuburan, jangan diduduki, jangan diinjak-injak. Kalau diludahi boleh nggak? Diludahi dikit aja, tetap tidak diludahi. Selain diludahi apa ini? Dibuang kotoran di situ tidak boleh. Tidak boleh, ya, tetap tidak boleh. Kemudian tidak boleh dibangun juga tidak boleh. Ya, mau ziarah kubur mau apa tujuannya? Mau membangun. Ya, serius ya. Sudah 1 bulan ini saya pengen tengok, lah ngapa? Supaya agak indah lah. Diapakan ini kuburannya? Dibangun. Nggak usah. Yang di dalam itu nggak butuh bangunan, nggak butuh. Ya. Mau dikeramik, dikasih apa pilih ya. Tapi kalau ada yang lakukan ya silakan, tapi tidak ada sunnahnya ya. Atau dikapur juga nggak usah. Dikapur itu maksudnya diapakan? Ya, dilapur, dicat, nggak usah ya. Nanti bukan eling akhirat, malah eling apa ini? Eling dunianya. Nah, baik, jamaah azanillah wa iyyakum jami'an. Jelas ya? Adabnya sudah ya? Baik. Jadi persiapannya kalau meninggal pesan ya sama keluarganya, besok tinggal enggak usah digijing ya. Ya. Apa udah pesan? Ada yang udah pesan? Ya enggak usah. Baik. Kemudian yang berikutnya.
dalam hadis yang sahih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la yajlisa ahadukum, salah seorang kalian duduk di bara api, fatuhriqa siyabahu, kemudian api itu membakar pakaiannya, ya, fatahlusu ila jildihi, membakar pakaiannya sampai mengenai kulitnya, khairul lahu, itu lebih baik daripada seseorang menduduki kuburan. Dilarang ya di kuburan, apalagi untuk berita untuk dari kubur, hati-hati ya, kadang ngopinya sambil di atas kubur ya, jadi hormati ya. Orang yang sudah mati banyak dipatahkan. Kemarin sudah pernah kita sampaikan, orang yang sudah mati, terutama bagi yang memandikan, mungkin ketika memandikan ada aibnya, ada kekurangannya, ini diem, ini mulut kita diem ya, menceritakan aib saudara kita baik sudah mati seperti menceritakan aib ketika masih hidup. Dosa dijaga lisan kita ya. Nah, ini sama, nggak boleh duduk-duduk sebagaimana orang hidup kan asalnya nggak boleh duduk, injek-injek misalnya nggak boleh, apalagi sampai hidup dari. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah jawazul buka wan nahyu 'anil niyahati, termasuk adab atau hal-hal yang masih diperbolehkan ketika ziarah kubur adalah dibolehkan untuk menangis sekedarnya. Ya, boleh Pak ya, menangis sekedarnya. Ini namanya ingat, ini keluarga, ini orang tua, bersama nangis sekedarnya. Apa maksud sekedarnya? Tidak sampai bersuara terangkat, tidak. Apalagi sampai teriak, apalagi sampai nyebut jasanya, nggak boleh. Pak, coba kalau Pak masih hidup, ini bisa begini Pak, ini sudah pemeran. Apalagi teriak-teriak Pak sambil mukuli kuburan Pak, nanti bangun bener malah kabur, ya. Nah, dan cukup kalau mungkin merenungi sedih sambil doakan, mungkin ada tetesan air mata, wajar itu Pak, itu wajar, tanda memang lembut hatinya. Nah, itu wajar. Tapi kalau sampai ini sombong nangis, apa sampai terangkat suaranya, sampai teriak-teriak, sampai mencakar-cakar pipi, nampuk pipi, ya, sampai keluar ucapan-ucapan yang lain, ini yang disebut dengan apa? Niyah meratapi. Baik. Kemudian yang berikutnya, adab yang berikutnya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Adab berikutnya, silakan. Berikutnya, adab yang berikutnya, jamaah kaum muslimin wal muslimat azanillahu wa iyyakum jami'an, dilarang berdoa kepadanya, dilarang. Ya, dilarang berdoa kepadanya. Apa maksudnya di sini? Manggil-manggil, minta kepada yang sudah meninggal itu, jelas dilarang. Inilah yang dimaksud apa? Ziarah yang syirik. Misalkan ini adalah kuburan ustadz yang masya Allah jasanya luar biasa, enggak. Dia panggil, dia minta kepada penghuni kubur, ya, minta atau ngomonglah sama yang tidak. Ini yang dilarang, ya. Seperti ini dilarang. Berdoa kepadanya atau tawasul kepadanya, jangan kepada yang sudah mati, jangan tawasul kepada yang sudah mati, ini dilarang, ya. Atau tabarruk dilarang, tidak tawasul, tidak tabarruk dengannya. Maksudnya tabarruk di sini apa? Ini loh ya, ini kubur, karena mungkin ustadz hebat ini ya, ustadz hebat dulu ketika masih hidup, ini kubur kan dianggap ajaib di sini. Tabarruknya di mana? Ini tanah punya si penghuni kubur ini diambil untuk mendapatkan berkah. Ya, ambil inilah sedikit ini ya, sedikit ambil kantongi, ya, pulang ke rumah. Dia ini punya berkah. Ya,
Nah, ini dilarang seperti itu. Ya, tapi insyaallah nggak ada ya kayak ini ya. Mungkin kalau ada sopo kuburan bicara kecuali yang mati lah. Sudah masalah Pak ya, nggak usah nunggu ada saudara kita yang tinggal. Sesekali antum kita ya datanglah ke kuburan itu tidak masalah. Ya, tapi jangan jam 12 malam, berani nggak kira-kira? Tapi kurang kerjaan kalau jam 12 malam. Ya, baik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian apa di sini? Tadi kan sudah jangan berdoa kepadanya, tawasul kepadanya, ngalap berkah kepadanya, benda tadi ya, benda yang ada di situ, zat-zatnya jangan. Kemudian apa di sini? Dan semua ritual ibadah tidak boleh dikhususkan di mana? Di sekitar kubur. Ini tidak boleh. Semua ritual ibadah contohnya apa? Sholat, nggak ada sholat di kuburan itu nggak ada. Ya, sholat. Apalagi, Ustaz itu memang ada hadis sholat bagi orang yang tertinggal. Sholat jenazah sudah kandung tertinggal. Dia jumpanya sudah dikubur. Pernah Nabi SAW itu pernah untuk sholat jenazah di kubur. Ya karena tertinggal dan tidak dikabari. Boleh. Ya. Ada seorang itu yang menjadi penunggu masjid, tukang bersih masjid, meninggal. Tapi sahabat yang lain nggak ngabari. Lah tukang sapu kok dikabari sama presiden? Kan ngisi-ngisi kan itu bahasanya. Tengah malam meninggal. Kemudian para sahabat nyolatin dan dikubur. Nggak lapor sama Nabi. Nabi tanya, kok nggak ada si fulan ini? Nggak ada. Sudah meninggal, sudah kami kubur. Tunjukkan mana kuburannya. Kemudian Nabi ditunjukkan dan Nabi sholat. Ya, itu bagi yang tertinggal. Penghormatan Nabi SAW walaupun sekedar tukang sapu masjid. Ya, nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Tapi namanya salat jenazah jelas ya. Ada rukuk enggak Pak? Enggak ada. Ada sujud? Enggak ada. Kalau ada sampai 6 menit. Nah, kemudian jemaah azanillahu wa iyyakum jami'an atau mengkhususkan mungkin apa? Biasanya ritual ibadah yang lainnya. Mengkhususkan mungkin bacaan-bacaan Al-Quran secara khusus di situ, ya. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kamu jadikan rumah kalian seperti kuburan. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Berarti apa di sini? Kuburan itu bukan tempat untuk seperti itu, sepi. Jangan jadikan sesuatu yang sepi sebagaimana kubur. Maka kalau rumah isinya sepi, tidur, melek, berbolak duit, mangan, ya, minum, tidur, cari duit lagi, tidur sunyi, itu seperti apa rumah itu? Kuburan asalnya memang tidak ada ritual tertentu kecuali ziarah kubur tadi, ingin ingat mati, ingat akhirat, mendoakan siapa? Yang di dalamnya. Baik, jemaah azanillahu wa iyyakum jami'an yang berikutnya. Terakhir. Kemudian yang terakhir di sini ya, di antara adab untuk ziarah kubur adalah tidak mengkhususkan waktu, ya. Tidak mengkhususkan waktu. Jadi nggak usah perlu mengkhususkan waktu-waktu mau Lebaran, mau Ramadan, mau ujian nasional. Silahkan ziarah kubur pada waktu secara umum, silahkan. Ya. Kemudian tidak boleh meniru tasabuh dengan hal-hal yang lainnya. Orang-orang kufar atau orang-orang yang tidak sesuai dengan dalil-dalil tidak boleh untuk kita tasabuh dalam perkara tersebut. Ya, ada kan tradisi tertentu Pak ya, ketika membawa jenazah atau menguburkan jenazah atau ketika meninggal bawa apa Pak misalnya? Yang disebar itu bunga-bunga nggak usah Pak ya, nggak usah. Atau nancep-nancepkan sesuatu nggak usah. Ya, itu Nabi SAW memang ada pelepah pun dibelah. Itu maksudnya doa Nabi itu selama pelepah ini masih basah. Kalau tujuannya supaya hidup ya nggak perlu dibelah pelepahnya. Pelepah nggak mungkin tumpul, nggak mungkin apa? Tumbuh kan gitu. Itu tujuan adalah apa? Syafaat Nabi, doa Nabi selama pelepah ini masih apa? Basah.
Dan itu adalah kekhususan Rasulullah SAW. Ada sahabat-sahabat yang lain itu yang mengkhususkan sebenarnya. Ya, nah, wallahu a'lam bishawab. Cukup kajiannya sampai saat ini. Ya, silakan bertanya, itu saya dibagi. Ya, ada yang mau bersedekah sedikit snack itu silakan dibagi. Dari depan, saya belakang nunggu. Ya, sambil masuk waktu tinggal berapa menit, Pak? 1 menit silakan. Yang pertama tadi berkenaan dengan memandikan jenazah, ya, atau mensolati jenazah, atau sampai kita menguburkan jenazah, memang pahalanya sebesar 1 qiraat. 1 qiraat itu sebesar gunung besar, ya. Ibaratnya sebesar gunung Uhud, sebesar gunung yang besar, ini pahalanya yang besar. Siapa yang memandikannya, kemudian dia menutupi airnya, ya, Masya Allah, baginya pahala yang besar tadi. Dan juga siapa yang mentakziah sampai mensolatinya 1 qiraat, sampai selesai dia menguburkannya, pahalanya 2 qiraat. 1 qiraat itu berapa tadi? 1 gunung yang besar, itu pahalanya. Nah, tapi tutupi airnya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah, apakah harus ikut musuh? Ya, apa cukup iringi saja? Nah, untuk masalah musuh, jelas pertama dari sisi pahala itu tergantung pada niatnya. Yang kedua, pahala itu semakin besar dengan sebesar apa dia perjuangannya. Itu aja. Jadi kalau harus masing-masing nyunggi, tidak harus. Cuma aturan pahala itu satu, keikhlasannya. Tujuannya semakin ikhlas semakin besar apa? Pahalanya. Yang kedua, semakin banyak pengorbanannya, pahalanya semakin apa? Besar. Jelas dia mungkin gak ada yang mengusung, dia yang usung sampai ke pemakaman. Insya Allah dia lebih besar daripada sekitar apa? Ini saja. Ya. Nah, tapi kalau harus usung ya tidak harus. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Cukup Pak ya? Nah, untuk doa di kuburannya, nah, dari sunnah Nabi SAW, Nabi memberikan nasihat. Nabi ketika selesai penguburan itu, Nabi SAW itu apa? Memberikan nasihat sebentar. Ya, limisli hada fasta'iddu. Untuk semisal seperti ini persiapkanlah. Ya, bahkan Nabi menceritakan proses kematian, proses dicabutnya nyawa orang mukmin dan orang kafir. Berarti sebelum atau setelah selesai pemakaman jenazah, memang ada syariat untuk apa? Memberi nasihat sepatah dua patah untuk mengingatkan akhirat itu. Ya, kemudian baru Nabi SAW mengatakan apa? Fa innahul an yus'al. Sekarang dia akan ditanya. Fas'alullah lau tasbih. Mintalah kepada Allah untuk dikokohkan. Kemudian Nabi berdoa dengan apa? Allahumma firlahu, Allahumma sabbit qaulahu, sabbithu qaulahu. Nah, ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, kokohkanlah ucapannya. Cukup dengan itu, cukup Pak, nggak ada yang lain. Jadi ada nasihat sepatah dua patah, kemudian masing-masing tidak dibimbing Pak. Nabi nggak membimbing satu imam, tidak, tapi ngajak masing-masing untuk mendoakan apa? Jenazah tersebut. Ya.
nggak terlalu macam-macam. Ya. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apalagi doa yang terlalu panjang kadang malah kita tidak paham. Ya. Ya, pertama itu diajari dulu boleh Pak, misalkan Allahumma ighfir lahu. Ya Allah ampunilah dia, sebelum masing-masing diajari dulu boleh. Allahumma ighfir lahu, jamaahnya ngikuti ngajari Allahumma ighfir lahu, artinya ya Allah ampunilah dia, boleh ngajari dulu. Kemudian yang kedua, wasabbithu, dan kokohkanlah ucapannya, kokohkanlah jawabannya. Nah, dan habis itu jamaah masing-masing dengan masing-masing sendiri masing-masing doakan dengan ketulusan untuk si jenazah ini. Dan diam sejenak doakan selesai. Gitu ya. Nah, jadi nggak ada pembimbingan secara khusus. Ajari dulu boleh. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai sini, silakan ada. Saya tutup dulu. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.